Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik begitu kan. Ini, Koalisi Perubahan akan maju jadi inisiator hak angket bareng PDP di paripurna. Wow, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini sangat luar biasa ya. Jadi artinya apa? Artinya menggaungkan hak angket ini bukan tidak mungkin begitu kan ya. PDIP 01 dan 03 mereka menggaungkan hak angket. Ini kalau memang benar-benar menggaungkan hak angket, mari kita bersatu. Kan begitu logikanya begitu kan. Ya, memang koalisi perubahan ini sangat hebatnya, sangat luar biasa. Berani mengambil keputusan ini semua begitu kan. Sedangkan PDIP ya sampai hari ini ya sebagian kadernya mereka masih simpang siur sana sini begitu kan. Ini ya. Koalisi Perubahan akan jadi inisiator hak angket ya bareng PDP di paripurna. Lanjut, kami di daerah terus mendoakan dan mensupport ya. Mantap, segera hak angket selamatkan demokrasi katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Hak angket nggak pakai lama, kita gaskan terlebih dahulu. Oke gas ya, mari kita gaskan hak angket. Ini komentar dari netizen. Giliran urusan hak angket kalian mau ya jalan bersama, saat nyalon kalian berpisah. Ini gimana katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi saya menanggapi dengan adanya seperti ini, maka saya katakan bahwa PDIP kalau mau ingin bergabung hak angket ya silakan begitu kan. Itu justru punya kekuatan yang sangat luar biasa di parlemen. Maka ini kita punya kekuatan 300 berapa persen, 300 berapa kursi begitu kan yang ada di DPR. Sedangkan koalisi Jokowi di situ begitu kan yang mendukung ya tidak mendukung hak angket kecil di situ. Artinya apa? Di parlemen punya kekuatan. Kenapa kok masih takut? Nah itu pertanyaan penting bagi kita. Apa jangan-jangan Harun Masiku takut datang dan sebagainya begitu kan? Maka saya katakan sejak awal hak angket itu harus ya diperjuangkan untuk menduga dugaan-dugaan yang kecurangan yang ada selama ini. Kalau seperti ini terus kapan membuat bangsa kita? Kalau seperti ini terus kapan menyambut negara emas di tahun 2045? Ya, kalau kecurangan dijadikan budaya dan sebagainya, ini masih satu loh begitu kan. Bagaimana dengan yang lain begitu? Artinya hak angket itu sebagai bentuk ya perlawanan ya, ada dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian disembunyikan oleh mereka yang menggaungkan hak angket begitu kan. Maka ya kita harus ada pengadilan rakyat di situ ya. Jadi kalau seperti ini tuh saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa ada nuansa yang kemudian masih maju mundur begitu kan. Untunglah 01 koalisi perubahan di situ begitu kan ya. Akan menjadi inisiator hak angket ya bareng PDIP katanya. Luar biasa. Ini yang disampaikan oleh oleh kader Nasdem situ begitu kan. Maka saya pribadi menganggap begini ya, soal hak angket ini kenapa penting? Karena kenyataannya kita lihat saja pemilu ini begitu kan ya. Jadi hak angket itu boleh digunakan dengan adanya ya satu catatan dugaan-dugaan pelanggaran yang kemudian seperti kecurangan, seperti yang lain dan sebagainya begitu. Kalau mereka bersatu ya ini menjadi catatan luar biasa. Bisa ketar-ketir seorang Jokowi di situ begitu kan. Istana mulai agak panik begitu ketika menggaungkan hak angket. Ini bahkan ya Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem ya Hermawi Tasli mengatakan pihaknya akan mengambil alternatif untuk mempercepat terlaksananya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu di 2024. Hermawi menjelaskan sejak awal usulan hak angket bergulir ya Koalisi Perubahan telah bertekad untuk bersama dengan Ganjar dan PDP menggulirkan hak angket. Ia optimistis hak angket akan berjalan. Sejak ide awal hak angket digulirkan Ganjar ya, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitungan-hitungan matematika maka hak angket akan gol, tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi begitu kan ya. Seorang PDIP saja hari ini begitu kan ya bisa menggaungkan hak angket ya, boleh-boleh aja, tapi agak maju mundur PDIP hari ini. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana. Apakah PDIP banyak kader-kader tersandra atau apa begitu, tapi yang jelas kenapa digaungkan oleh PDIP sendiri ketika 01 berani dan siap begitu kan, ternyata agak maju mundur begitu. Dan itu yang harus kita pikirkan di situ. Maka PDIP harus berani ya bersama dengan
Koalisi 01, karena nampaknya di DPR itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Hermawi menuturkan untuk mempercepat proses menggulirkan hak angket, 3 sekjen parpol di Koalisi Perubahan akan berkumpul pada Jumat pekan ini. Wow, untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 ya bukber di Nasdem untuk mencari terobosan katanya ya. Lebih jauh dia menuturkan salah satu alternatif untuk mempercepat proses hak angket adalah agar kubu paslon 01 menjadi inisiator dalam hak angket ini. Bahkan salah satunya alternatif yang saya pikirkan adalah kami ya 01 akan memperakarsai pengusulan hak angket karena hanya butuh 25 tanda tangan dan 2 fraksi. Bahkan sehingga setelah kuota untuk mengajukan hak angket telah mencukupi, Hermawi menjelaskan akan kembali bersatu dengan PDP pada saat voting di rapat paripurna. Wow, itu sangat luar biasa begitu kan. Secara voting saja di DPR menang mereka begitu kan. Kuat mereka untuk menggaungkan hak angket. Artinya apa? Artinya kenapa PDIP sekarang ini terkesan tidak mau begitu kan ya di satu sisi. Tapi menurut Pak Mahfud terus kemudian PDIP sudah menerima begitu hak angket itu begitu kan. Dalam artian ada lampu hijau begitu kan. Tapi kader-kader mereka sampai saat ini masih belum menggaungkan hak angket begitu kan. Apakah mungkin DPR yang kemudian tidak terpilih begitu di sekarang ini begitu ya kurang lantang untuk menggaungkan hak angket. Jadi bagaimana begitu kan? Maka saya pribadi berasumsi bahwa ya kalau memang benar-benar menggaungkan hak angket ya silahkan begitu kan. Ya kita harus sadari betul bahwa hak angket itu kalau memang berani ya voting di DPR, mereka berani semuanya bisa teratasi begitu. Bahkan ya jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Hanya strategi untuk mempercepat penggulingan hak angket. Esensinya tetap satu padu dengan PDIP dalam ya semangat restorasi menuju pemilihan ya bersih, jurdil dan bermartabat tandasnya. Wah, bisa ketar-ketir begitu kan ya. Hak angket sudah mau di voting di situ begitu kan. Insya Allah ada kemenangan ya bagi menggaungkan hak angket. Bisa gol ini hak angket begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Apabila di DPR jumlahnya 300 berapa kursi versus 200 kursi, itu jauh mereka begitu kan. Apa yang harus kita lihat? Jadi artinya apa? Kalau voting mereka, ya saya kira menang begitu di DPR begitu kan. Votingnya ya kalau mereka bersatu 01 dan 03. Tapi kalau ada indikasi yang kemudian ada nuansa-nuansa kecurangan, wah ya biasanya dijegal misalnya begitu kan. Atau misalnya hak angket ini misalnya yang tidak terpilih lagi di DPR ya malas untuk menggaungkan itu, disogok 10 miliar 5 miliar mereka mau begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin begitu kan, bisa dengan deal-dealan seperti itu ya. Uangnya siapa yang harus kita kasih ya? Uangnya para oligarki begitu kan ya. Jadi artinya ini mesti hati-hati. Kalau demi rakyat mari kita gaungkan dengan hak angket. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.